Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan pokok materi tentang indahnya mengampuni untuk jenjang SMP, khususnya kelas 7 pada semester ganjil. Kita akan masuk ke dalam bagian pengantar materi. Materi kali ini berbicara tentang pengampunan. Namun sebelum kita menjelaskan tentang materi pengampunan, ada baiknya kita menyaksikan video yang saya ambil dari YouTube yang menceritakan tentang kisah nyata di mana seorang ayah mau atau rela mengampuni si pembunuh anaknya sehingga pembunuh anaknya itu tidak dihukum mati. Kita akan saksikan videonya berikut ini. Dengan pelukan tersebut, Abdul Munim Jitmut rela memaafkan pembunuh putranya. I think this may be a good time to take a break. Thank you. Ini tidak hanya menyentuh hakim dan hadirin di sidang pengadilan di Lexington, negara bagian Kentucky, tetapi juga banyak warga dunia. Suasana mengharukan yang terekam kamera TV WKYT ini viral di media sosial akhir 2017 lalu. I blame the devil who misguiding you and misleading you to do such a horrible crime. No, I don't blame you. Abdul Munim adalah warga Amerika asal Thailand yang kini tinggal di kota St. Louis, negara bagian Missouri. Putranya Salahuddin Jitmut tewas di tangan Trey Redford April 2015 lalu. Otherwise, he was delivering pizza, and then a man killed him instantly that night. Melalui Skype, Abdul Munim menyatakan lega karena pembunuhan berlatar belakang perampokan ini adalah kriminal biasa, bukan kejahatan berdasarkan kebencian. So, nothing about hate crime, which is, alhamdulillah, is a release for the whole Muslim community. The guy just involved in the drug. Abdul Munim juga berusaha menghindarkan Trey Redford dari ancaman hukuman terberat untuk pembunuhan tingkat pertama yang berlaku di negara bagian Kentucky, yakni hukuman mati. I can't do nothing to get that back to you. Trey Redford kini menjalani 31 tahun hukuman penjara. Legally, Islamically, Sharia, that he can be killed. Menurut Abdul Munim, meskipun dalam syariah Islam yang ia percaya, berlaku hukum nyawa dibayar nyawa maupun ganti rugi atau diat, ia memilih untuk memaafkan. Karena ia percaya, itulah yang disukai Allah. Because Rasulullah said, forgive is the best statement of Allah Almighty. God, it calmed me down. Because I know that Allah has ordained for Salahuddin to die, to return to his mercy at the age of 22. Demikian laporan Yuni Salim dan tim VOA. Dan berdasarkan dari video yang telah kita tonton tadi, ada pertanyaan yang muncul. Di sini saya tanyakan kepada murid saya untuk siswa kelas 7, apa pendapatmu atas video tersebut dalam hubungannya dengan mengampuni? Berikan pendapatmu dalam forum diskusi melalui link pada deskripsi video ini. Untuk pokok bahasan dalam materi indahnya mengampuni ada 2. Yang pertama, memahami pengampunan. Lalu yang kedua, bagaimana mengampuni. Di sini yang pertama, pokok bahasan yang pertama yaitu memahami pengampunan. Mengampuni merupakan ajaran yang paling penting dalam Kristen, sebab Tuhan Yesus sudah lebih dahulu memberikan teladan tentang pengampunan itu. Pengertiannya dari mengampuni di sini tidak berarti harus merupakan masa lalu. Yang kedua, mengampuni juga bukan berarti harus melupakan orang yang telah menyakiti kita dari pikiran kita. Kemudian mengampuni juga tidak berarti harus menjadi korban sakit hati secara terus-menerus atau secara berulang-ulang kali. Jadi di sini mengampuni adalah pikiran dan tindakan atau keputusan untuk memaafkan kesalahan orang lain.
Jadi mengampuni itu sebenarnya berasal dari keputusan hati yang berasal dari hati kita untuk bisa melepaskan diri dari beban dan rasa kebencian yang ada di dalam diri kita, kemudian menggantinya dengan damai sejahtera. Artinya kita mampu untuk mengubah suasana hati kita yang awalnya luka, awalnya merasa dendam, awalnya merasa benci dengan harus mengampuni. Artinya setelah kita mengampuni akan muncul rasa damai sejahtera di dalam diri kita karena kita sudah mampu untuk melepaskan diri kita dari rasa benci dengan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap kita. Namun pada kenyataannya dalam keinginan kita untuk mengampuni orang yang telah melakukan kesalahan terhadap kita, tentu kita mengalami hambatan. Karena biasanya untuk mengampuni seseorang yang bersalah kepada kita memang sangat mudah sekali kita ucapkan, namun terasa sangat sulit untuk kita lakukan. Hambatannya antara lain yang pertama karena kita masih memiliki sikap pendendam yang ada di dalam diri kita. Kita masih mengungkit-ungkit kesalahan orang yang telah melakukan kesalahan dan kita terus mengingatnya. Sehingga itu yang membuat kita menjadi seorang pribadi yang pendendam. Sulit sekali untuk melupakan kesalahan dari orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di situ karena sifat egois. Nah, kita tahu sifat egois itu seperti apa. Sifat egois ini biasanya selalu ingin menang sendiri. Padahal sebenarnya kalau suatu masalah terjadi, itu belum tentu masalah yang muncul diakibatkan karena kesalahan dari orang lain. Bisa juga muncul dari kesalahan diri sendiri. Namun untuk sikap ingin menang sendiri, dia selalu merasa paling benar dan menganggap orang lainlah yang salah sehingga menyebabkan permasalahan ya di dalam kehidupannya. Lalu berpikir menurut sudut pandang kita saja. Nah, artinya kita di sini hanya melihat sesuatu masalah berdasarkan cara pandang kita saja. Cara pandang kita saja yang selalu kita anggap benar, orang lain tidak. Sehingga inilah yang membuat kita kadang-kadang ada keinginan untuk mengampuni kesalahan orang lain, tapi ketika kita pikir bahwa sayalah yang paling benar, sehingga kita menunda untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kemudian, nah ini tadi, menyalahkan orang lain, itu salah satu sifat dari sifat egois tadi. Artinya selalu menyalahkan orang lain, dan dirinya lah yang sebagai orang yang paling benar. Nah, di sini sangat sulit sekali ya untuk kita menerapkan satu kata ini tadi, mengampuni. Tapi memang pada kenyataannya sangat sulit sekali untuk kita lakukan. Nah, kemudian pertanyaan yang paling penting di sini, bagaimana mengampuni? Nah, di sini tentang refleksi pengalaman ya. Nah, di sini saya mau bertanya kepada anak-anak didik saya, pernahkah kamu bertengkar dengan temanmu yang membuat persahabatanmu rusak sampai saat ini? Coba buat daftar penyebab rusaknya persahabatan itu. Seperti contoh di bawah ini. Yang pertama di sini ada tabel ya, kasus berkelahi dengan teman. Kronologinya, akibatnya, penyebabnya. Di sini kasusnya berkelahi dengan teman. Tidak jarang ya. Pada usia remaja seperti halnya anak SMP, siswa SMP, itu sering sekali mengalami permasalahan berkelahi dengan teman. Nah, di sini kita akan merefleksi ulang kronologi, penyebab atau awal sehingga terjadinya perkelahian itu. Apa sih sebenarnya yang terjadi itu yang harus kita gali dulu apa penyebabnya sehingga mengakibatkan persahabatan yang awalnya baik menjadi rusak. Di sini kita akan daftarkan penyebabnya, kenapa gitu ya. Untuk refleksi pengalaman ini tentu ini memang pasti sering terjadi ya di dalam persahabatan antara siswa remaja khususnya di SMP. Sebagai penyebab pertengkaran itu apa? Apakah berasal dari temanmu atau dari kalian berdua? Nah, jadi
biasanya suatu pertengkaran atau permasalahan itu sebenarnya tidak selalu muncul awalnya dari orang lain atau dari teman kita, tetapi juga bisa berasal dari diri kita atau bisa muncul dari kedua belah pihak. Itu yang perlu harus dilihat dulu ya, awalnya atau kronologinya gitu ya, sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan persahabatan yang awalnya baik menjadi kurang baik. Jika saudara membuat daftar penyebab secara objektif, maka akan ditemukan kesimpulan bahwa konflik selalu terjadi disebabkan oleh kedua belah pihak. Kemudian juga kita bisa belajar dari kasus pengalaman Yusuf di dalam kitab Kejadian. Kita lihat di situ penyebab munculnya permasalahan itu berasal dari Yusuf sendiri, ya, di mana ayahnya ini merasa sangat menyayangi dia dibandingkan dengan saudara-saudaranya, seperti mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang lebih dari ayahnya diberikan kepada Yusuf, sehingga akhirnya saudara-saudaranya ini merasa iri atau benci terhadap perlakuan yang diberikan oleh ayahnya. Namun di sini pada akhirnya Yusuf pada waktu proses dia menjadi seorang pemimpin di Mesir, dia melihat bahwa saudaranya sudah berubah menjadi jauh lebih baik ya. Sehingga di sini dia mengambil keputusan atau berinisiatif sendiri untuk memaafkan kesalahan saudaranya tanpa saudaranya harus meminta maaf terlebih dahulu. Jadi ini ada inisiator ya, atau inisiatif berasal dari dirinya untuk mengampuni ketika dia melihat bahwa saudara-saudaranya telah berubah. Kemudian mengampuni, ini tadi rahasia untuk mengampuni. Yang pertama lahir dari niat hati kita. Di sini memang berasal dari keinginan kita untuk rela dan mau mengampuni kesalahan orang lain. Nah, ketika ada niat, tentu itu lahir dari ketulusan hati. Tulus untuk memaafkan dan tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya itu. Kalau kita mau memaafkan tetapi kita masih mengungkit-ungkit kesalahan pada masa lalu, artinya kita masih belum tulus atau belum ikhlas untuk mengampuni orang yang bersalah. Nah, seperti halnya dari Yusuf tadi menjadi inisiator untuk memulihkan hubungan yang rusak. Nah, di sini sudah jelas ya, ada inisiatif, ada keinginan untuk memulihkan kembali hubungan yang rusak menjadi hubungan yang baik, gitu ya. Lalu yang keempat, nah ini tidak bisa kita pungkiri bahwa memang prakteknya sangat sulit. Karena itu yang paling penting dalam diri kita adalah memohon pertolongan agar Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk rela atau ikhlas atau tulus memaafkan, dan juga harus meminta maaf kalau kita melakukan kesalahan terhadap orang lain. Seperti contoh yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus, bahwa dia juga rela ya mengampuni orang yang bersalah terhadap dirinya. Kemudian kita lihat di sini untuk tugas rumah kepada anak-anak ibu peserta didik kelas 7. Tugas rumah di sini membaca Injil Matius pasal 18 ayat 22 sampai dengan 35 dan menyanyikan lagu dari Kidung Jumat nomor 36 yang berjudul Dihapuskan Dosaku. Lalu kemudian dari Injil Matius ini dan dari lagu Kidung Jumat ini jelaskan apa makna dan dampak mengampuni menurut syair lagu dan teks Injil Matius tersebut. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi indahnya mengampuni. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat pagi.